Jumpa lagi dengan aku. Kali ini aku tuh mau perjalanan ke Tangkuban Parahu ya. Kita mulai berangkat dari Lembang tadi tuh jam 8. Nah, ini adalah suasana menuju Tangkuban, Gunung Tangkuban Parahu. Parahu ya. Kalau orang Bandung asli ngomongnya Tangkuban Parahu. Ini teman-teman, jadi kurang lebih itu 31 menit dari tempat aku menginap semalam. Kita mau perjalanan ke Gunung Tangkuban Parahu. Semoga di sana cuacanya mendukung, cuaca cerah, jadi enak sekali buat ke sana. Oke, ikuti perjalananku selanjutnya ya. Nah, kita nih sepanjang perjalanan ke Tangkuban Perahu kita tuh akan melewati banyak banget pusat oleh-oleh. Contohnya tadi ada bolu tiramisu susu. Jadi teman-teman kalau jalan-jalan ke Lembang itu nggak usah takut untuk nggak bisa nemuin pusat oleh-oleh, karena di sini di pinggir jalan itu banyak sekali pusat oleh-oleh yang teman-teman harus kunjungin dan harus cobain oleh-oleh apa aja yang ada di sana. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini kurang 22 menit lagi kalau mau nyampe Tangkuban Perahu ya. Jalanannya itu cukup menanjak ya teman-teman ya. Jadi bisa pakai gigi 1 atau gigi 2 disesuaikan dengan perjalanannya. Ini juga ada pusat oleh-oleh lagi. Banyak banget ya di sini. Perjalanan ke Tangkuban Perahu kita tuh juga ngelewatin banyak banget tempat wisata. Jadi nanti teman-teman bisa searching aja kalau mau cari tempat-tempat wisata yang jaraknya deket-deket di daerah Lembang, itu banyak sekali ya teman-teman. Kita tuh gak akan kehabisan destinasi gitu loh. Kalau misalnya di sini 1 hari 2 hari itu rasanya masih kurang sekali ya, karena di sini memang banyak banget wisatanya. Jadi minimal itu minimal ya 3 hari lah kalau mau wisata seperti itu. Teman-teman, kita ngelewatin warung kopi gunung, ini juga tempat ngopi-ngopi, tempat wisata. Nah, itu juga kita ngelewatin bolu bakar yang lagi viral di Bandung, bolu bakar. Teman-teman harus nyobain. Ini kita ngelewatin area perhutanan, banyak tumbuhan-tumbuhan. Tadi di kanan jalan juga ada wisata. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau mau ke Lembang. Semua tempat wisata itu udah berjejer-jejer, banyak banget. Tempat nongkrong juga ada. Nah teman-teman, tak terasa kita tuh udah memasuki kawasan di Gunung Tangkuban Parahu. Sejauh 2 km. Kita masuk sejauh 2 km. Nah, di sepanjang perjalanan tuh kita disambut dengan tumbuhan-tumbuhan yang rindang, bikin suasana damai. Ini kita masuk dulu. Kita ke loket dulu untuk bayar 155.000 ya. Itu sebentar ya Kak. Ya. Jadi kita tuh ada 4 orang dewasa. Di atas nggak usah bayar parkir lagi, bukti penataan parkirnya udah beres. Ya, makasih. Silakan. Ini ya teman-teman. Jadi untuk perjalanan jalanannya nggak terlalu nanjak banget ya. Berapa menit Pak? Pokoknya dari pintu masuk tadi tinggal ngikutin jalan ini aja ya teman-teman. Jalannya lumayan berkelok-kelok, tapi nggak nanjak sih. Iya, seperti itu. Kalau kabut kan ini udah nyampe di kawah Domas Starter. Nanti di Tangkuban Perahu itu ada kawah namanya Kawah Ratu, itu yang masih aktif ya kayaknya, yang masih mengeluarkan vulkanik, dan nanti di atas itu bau belerangnya menyengat loh. Ini cuacanya lagi cerah ini kalau lagi kurang bagus cuacanya biasanya kabut sampai sini, jalan tuh agak gelap, tapi alhamdulillah ini udah lagi cerah lah cuacanya, walaupun ini Desember Januari. Biasanya kan kalau Desember Januari itu kurang bagus cuacanya. Nah itu tuh udah banyak lumut-lumut tuh, ini menandakan biasanya ketinggiannya sudah banyak ya Pak, sudah tinggi ya. Kalau udah banyak lumut berarti itu udah tinggi, karena yang tumbuh lumut itu biasanya jarang kena matahari. Nah, jalannya berlumut.
sejuk ya udaranya ya. Nah ini udah mau masuk pintu parkiran nggak ya? Belum, masih jauh kali ya. Oh ini jalur mana ya? Jalur mana ya? Nah itu ada food shop. Ada tuntung aul, tuntung aul. Konten anak apa konten liburan? Nah, itu apa? Itu udah. Ini parkir bis. Ini parkir bis. Oh masih lanjut ya tangkuban perahunya itu. Naik bis nanti naik ini. Kalau naik bis nanti dilanjutkan pakai kelopakan. Apakah terdengar suara tangisan anak? Itu adalah Yu dan Tara. Ini sekitar 923 meter lagi nih ke daerah puncak ya. Ini kalau mau belok kita harus melihat cermin cembung itu biar bisa memastikan di depannya itu ada mobil apa enggak. Jadi ketika kita mau manuver nikung itu nggak kaget ya. Ini salah satu tip kalau kita mengendarai mobil di daerah ketinggian. Ketinggian sih ya. Dikasih tip POP. POP. Oh lihat dulu tuh di oh nggak ada, oke beres gas kita. Nah itu fungsinya kaca cembung ya kalau di tikungan. Jadi kita bisa memprediksi nih, kita bisa tancap gas secara tinggi apa kurangin kan bisa. Loh kanan kiri kamu lihat apa? Nah kanan kiri kita ngeliat tumbuhan yang saya nggak tahu jenisnya nih. Ada tumbuhan hutan. Ada tumbuhan apa ya? Ada pohon-pohon. Pohon yang daunnya hijau. Depan ada tulisan warna hitam, backgroundnya kuning. Itu untuk mempermudah ketika dilihat pas malam hari ya. Jadi mantul dari cahayanya. Wah, udah bau belerang nih di sini. Tuh. Oh, berputih ya. Nah, udah bau belerang ini. Aduh, udah kerasa nih. Itu tandanya kita udah dekat dengan puncaknya. Bismillah. Dan ini udah tempat parkir. Kaget. Oke, semangat semangat. Itu di depan ada apa? Wah, pohonnya itu kayak di film-film Lord of the Rings ya. Ada kuda. Udah nyampe lah kita ini. Ingat ya kalau ditawarin foto apa jangan pada mau ya. Oke. Loh, ada yang bawa gantungan kunci tuh jangan pada mau kalau ditawarin. Jangan. Yasmin Pak. Enggak boleh. Ini Yasmin sama Yesa mau naik kuda dulu. Dadah, kita mau naik kuda. Nggak apa-apa, kan ada bapaknya. Dadah. Dadah. Foto dulu ya. Sini lihat sini dulu. Lihat sini
ya. 1, 2. Lihat, 1, 2. Ya. Dadah dulu, dadah. Yasmin. Wih. 1, 2. Ya, dah. Muternya berapa menit, Pak? Ini. Oh ya. habis. Awannya berjalan.